dongeng seekor nyamuk. Halo, selamat berakhir tahun. Lama kita tidak bertemu, maklum YouTuber amatiran, jadi kalau lagi sibuk dengan pekerjaan tidak posting konten, terutama konten opini. Kalau konten yang agak-agak menghibur ya konten musik, terutama saya sedang senang dengan mengcloning suara dari Leo Imam Soekarno dari konser rakyat Leo Christie, membuat lagu dengan aplikasi AI Suno. Itu cukup menghibur di tengah persoalan politik yang ruwet, ribet, genting, tetapi penting karena ini berkaitan dengan problem hukum dan ketatanegaraan kita. Apalagi dalam waktu-waktu terakhir ini, pada akhir tahun ini kita mendengar Sekretaris Jenderal Partai Politik, justru partai politik pemenang pemilu, pemenang pileg maksud saya, belum ditangkap tapi ditersangkakan dalam satu kasus suap yang sudah terjadi lebih dari 4 tahun yang lalu. Ini sebuah isu politik yang menarik, apalagi belum lama sebelumnya sekjen partai ini memecat keanggotaan kadernya yang antara lain kita tahu Jokowi yang adalah bekas Presiden Republik Indonesia yang belum lama lalu digantikan oleh Prabowo Subianto. Ini tentu sebuah masalah yang sangat penting, dan dengan apa yang dikatakan oleh Hasto bahwa dia juga mempunyai beberapa hal yang konfidensial mengenai kasus-kasus korupsi besar, akan menjadi serangan balik secara politik. Itu yang akan menjadikan bahwa tahun depan di samping persoalan ekonomi yang parah, ya kritis maksud saya, senyampang itu juga persoalan politik akan menjadi sesuatu yang terus berkelindan dalam keseharian kita. Dampaknya bisa macam-macam tentu, meskipun kita bukan aktivis politik, bukan orang yang bergerak dalam praksis politik, tetapi kita orang awam biasa saja, rakyat jelantah. Ya misalnya saja tentang harga-harga naik, harga 9 bahan pokok naik, pajak menjadi 20% dan seterusnya dan sebagainya. Itu akan berimplikasi langsung pada kita. Ya semuanya bersumber dari mana, ya kita akan lihat ada salah satu aktor yang penting dalam semuanya ini yang bernama Joko Widodo, lebih dikenal dengan Jokowi, meskipun ada beberapa pihak yang menyebutnya Mulyono atau Raja Jawa. Kita tahu Jokowi dipecat dari PDIP. Beragam tanggapan atas pemecatan itu, juga pemecatan Gibran dan Bobi oleh PDI Perjuangan. Dari para pendukungnya atau pembela bekas Presiden Indonesia itu tentu pendapatnya sangat beragam. Namun semuanya menunjukkan tak satu pun yang mendapat penjelasan dari Jokowi. Ade Armando mengatakan bahwa pemecatan itu blunder bagi PDIP.
Laksamana Soekardi, nggak tahu ini maunya apa, tiba-tiba saja muncul. Apakah dia salah satu pion dalam proses kerumitan PDIP menjelang Kongres? Menilai Megawati tak ingin ada pihak yang lebih hebat dari Megawati itu. Effendi Simbolon mempertanyakan sejahat apa sih Jokowi kepada PDIP. Dia meminta Megawati tidak berlebihan memberi hukuman kepada Jokowi, meski Simbolon juga turut dipecat. Ada lagi yang tahu menerjemahkan yang dikatakan Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan soal istilah partai perorangan. Konteks kalimat Jokowi yang diulang sampai 4 kali dalam doorstop dengan para wartawan itu jelas menunjukkan bahwa karena sudah dipecat dari PDIP, maka dirinya, Jokowi, ini mewakili perorangan. Dirinya sendiri, bukan lagi mewakili PDIP. Wong sudah dipecat. Itu bukan penilaian Jokowi bahwa PDIP kini berubah menjadi partai perorangan yang hanya ditentukan oleh Megawati ataupun Hasto. Tapi sayangnya dengan tafsir yang lepas dari konteksnya itu, tidak sedikit pengamat yang mengabaikan berbagai tafsir di podcast yang katanya penyinyiran itu memberi analisis daki-daki yang hanya berangkat dari perspektif sebab tanpa memperhatikan akibat. Ini belum jika kita mendengar kisah Noel Ebenezer yang mempertanyakan kenapa PDIP tidak dulu-dulu memecat Jokowi. Karena apa yang terjadi ini sekarang ini katanya juga merupakan kesalahan PDIP. Dan senyampang itu ada pendapat lain seperti Sylvester yang dulu pernah mau berantem dengan Rocky Gerung dalam sebuah program TV bahwa dengan pemecatan PDIP itu Jokowi merasa lega. Ya, tapi kalau lega kenapa ribet? Pendapat yang berbeda-beda itu menunjukkan tidak satupun yang dekat Jokowi atau mengaku dekat mendapatkan bocoran baik kasar maupun halus langsung dari Jokowi. Tapi pendapat itu juga sekaligus menjelaskan bahwa Jokowi ya seolah adalah sesuatu yang amat penting, tidak bersalah. Yang salah adalah PDIP dan karenanya pemecatan itu dianggap sesuatu yang fatal atau berlebihan. Padahal celakanya para penilai itu ya mereka bukan anggota PDIP, mungkin ada juga anggota PDIP. Sementara masing-masing organisasi juga partai politik tentu mempunyai ADART yang disepakati oleh siapapun yang menjadi anggota dari organisasi itu. Kalau tidak setuju ya tentu saja mengundurkan diri, keluar. Kalau tidak setuju tapi tetap di dalam, tidak mau mengembalikan KTA misalnya, dan kemudian ingin mengubahnya, ada dua jalan untuk melakukan hal itu, yakni pemberontakan dari dalam, diam-diam, atau keluar mendirikan organisasi tandingan. Begitu saja sebetulnya, kok repot amat. Hak PDIP tentu memecat anggotanya, itu pun untung dilakukan ketika Jokowi sudah tidak jadi presiden. Jika itu dilakukan semasa Jokowi masih sebagai presiden, tentu akan jadi persoalan serius dalam hukum ketatanegaraan kita, karena ia presiden yang diusung oleh PDIP pada waktu itu. Pemecatan anggota partai oleh partai itu, atau misalnya pemutusan hubungan kerja seorang karyawan oleh perusahaan yang mengampunya sepanjang berkait dan berdasar aturan-aturan yang disepakati oleh mereka, tidak bisa dicampuri pihak lain kecuali misal saja ada persoalan pelanggaran hukum, dalam hal ini perdata ataupun pidana dari para pihak. Ya, jalan termudah bagi Jokowi adalah mendirikan partai politik sendiri, apalagi approval ratingnya katanya tertinggi di dunia. Tiada tanding. Pendukungnya solid di Projo atau Bara JP, ada juga Jokman dan lain sebagainya.
Ada contoh sebagaimana yang dilakukan oleh SBY dengan Partai Demokrat atau Prabowo sendiri dengan Gerindra. Mereka punya kendaraan politik dan masuk menjadi jajaran elite politik kita. Kenapa Jokowi tidak mendirikan partai sendiri? Takut. Apa yang ditakutkan? Melihat perolehan suara PSI di Pileg kemarin yang meski mendaku sebagai partai Jokowisme, partai anak muda, namun tidak juga lolos electoral threshold, atau takut malu melihat pengalaman Amin Rais dengan Partai Umat, atau Anies Mata dan Fahri Hamzah dengan Partai Gelora yang jeblok. Konon semua partai membuka pintu lebar-lebar, karpet merah, kuning, hijau untuk Jokowi. Kenapa tidak masuk ke partai yang riuh rendah menawarinya itu? Ya ternyata ini pun bukan sesuatu yang mudah. Benarkah partai-partai mau menerima Jokowi sebagai anggotanya, melihat track record kepolitikannya? Jokowi dengan pengalaman berpartai di PDIP tentu menjadi pertimbangan bagi partai-partai di posisi mana setepatnya. Di Gerindra ada Prabowo, di Demokrat ada SBY, di Nasdem ada Surya Paloh, di Golkar yang konon sudah menjadikan Jokowi anggota kehormatan. Pemilik Golkar jauh lebih banyak lagi, kino-kino Golkar tentu para senior politik tentu tak lebih mudah menerimanya begitu saja. Jaminan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Golkar, dalam kepemimpinan Bahlil, Golkar jeblok untuk pilkada serentak kemarin itu. Ini tentu catatan tersendiri. Ada yang mau menjadikan Jokowi sebagai ketua umum, jangankan di Golkar, PAN atau PPP sekalipun, mereka mungkin akan mikir 7 kali lipat. Dalam ultah Golkar ke-60, Jokowi tidak datang, padahal konon dianggap sebagai anggota kehormatan. Kenapa? Dipecat dari partai kok marah atau tidak terima, itu aneh. Semestinya dipecat dari partai, apalagi karena konflik ideologis, mestinya bangga sekiranya punya ideologi. Tinggal membuktikan mana yang lebih sakti. Salah satu buktinya ya dengan mendirikan organisasi tandingan. Jokowi sendiri hanya mengatakan bahwa soal pemecatan itu waktulah yang akan membuktikan. Tentu waktu akan membuktikan, tetapi waktu itu artinya netral. Waktu yang akan membuktikan bukan bermakna Jokowi yang benar, karena itu juga bisa bermakna Jokowi sebenarnya tidak bisa memberikan argumentasi atau pembelaan atas akibat yang diterimanya berkait sebab yang dilakukannya. Dari proses Pilpres ke Pileg saja waktu sudah membuktikan bahwa PDIP bisa kembali solid setelah dikunci 16% di Pilpres oleh Jokowi dalam pilkada secara elektoral. PDIP tetap menjadi partai politik terbesar dan paling siap dalam keadaan paling sulit sekalipun. PDIP memenangi banyak pilkada di kabupaten kota. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur perolehan suara dalam Pilgub menunjukkan PDIP bukan hanya bertahan tetapi membalikkan suara yang hilang dalam Pilpres 2024. Perolehan suara Andika Perkasa dan Tri Risma mencapai hampir 40%, bahkan di Jakarta Kim Plus bisa dikalahkan. Sekalipun Prabowo dan Jokowi secara terbuka menyatakan dukungan ke Ridwan Kamil. Kandang banteng pindah ke Jakarta karena Jawa Tengah jadi kandang bansos. Catatan tambahan dengan melihat data rekapitulasi Pilkada serentak 2024 kemarin, dalam posisi PDI Perjuangan berhadapan dengan Kim Plus 9 partai,
Di 37 provinsi dan 415 kabupaten plus 93 kota, PDIP memenangi 14 pilgub dari 37 provinsi, sekitar 38%, menang di 247 dari 508 kabupaten kota, 48%. Bahkan di Jawa Tengah pilgub kalah, namun PDIP menang di 19 dari 35 atau sekitar 54% kabupaten kota. Itu data dan fakta. So, Jokowi tak bisa menenggelamkan PDIP. Dan kalau melihat karakter personality Jokowi, karakter dan personality Jokowi, dia tidak akan mendirikan partai politik. Juga tidak akan masuk ke partai politik lain. Dia akan tetap ngomong sebagai partai perorangan, karena itu tidak lebih beresiko. Sebagai perseorangan, kalau dia ngomong ngalor belok ngidul atau esok beli sore tempe, dengan gampang dia akan berkilah. Ya, sekarang lumayan sudah punya anak wapres dan mantu gubernur. Soal bagaimana nasib politiknya ke depan, saya meminjam kata-katanya, biar waktu yang menjawab, yang membuktikan. Setidaknya lihat dalam 100 hari kabinet Prabowo, kemudian lihat setahun ke depan. Di situ bukan Jokowi yang menentukan. Ini bukan adu domba, tetapi dinamika dan realitas politik adalah kunci. Tapi di seluruh dunia masing-masing politikus memang mempunyai tulahnya sendiri-sendiri. Tidak pernah nebeng pada tulah orang lain, meskipun Jokowi suka just tip. Karena politik adalah soal nilai, bukan sekedar angka-angka. Kita akan lihat bagaimana pertarungan antara Jokowi dengan PDIP. Saya tidak tahu tepatnya dengan PDIP atau dengan Megawati Soekarno Putri. Bisa jadi saja Megawati akan dipanggil sebagai saksi ke KPK dalam kasus Hasto, dalam kasus suap Hasto yang belum kita tahu kebenarannya, karena itu terjadi pada tahun 2020, 4 tahunan yang lalu. Dan juga untuk apa? Karena Harun Masiku sendiri sebagai objek hukumnya belum ditemukan. Sampai juga pada Yasona Lawli, mantan Menteri Hukum dari PDIP, yang baru sebagai saksi pun juga sama-sama dicekal ke luar negeri sepaket dengan Hasto Kristianto. Kita tidak tahu. Ada lagi satu berita yang terbaru, misalnya Rieke Diah Pitaloka juga dari PDIP, anggota parlemen yang cukup vokal. Ini juga diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR. Tentu ini juga aneh karena dia adalah anggota dewan menyuarakan aspirasi politik, tetapi dikatakan bahwa itu memprovokasi, mengkampanyekan, mengajak-ajak orang untuk menolak keputusan pemerintah. Katanya itu melanggar etik. Ya, ini permainan akan semakin seru saya kira. Apakah Prabowo akan menjadi presiden dalam bayang-bayang Jokowi, bayang-bayang permasalahan Jokowi, atau menerima efek-efek dari Jokowi, atau dia akan bisa membebaskan diri sebagai presiden yang punya otoritas, atau ya dia hanya sekedar presiden omon-omon. Tunggu tahun depan. Pikir cukup satu saja mintaku, sudahilah omon-omon. Lalu suratku lipat perlahan, lantas ku bakar di atas kompor yang tiada nyala. Gas tiada, kayu bakar pun tanpa sisa.
dirampas beserta hutan-hutannya. Oleh siapa? Oleh siapa? Ya, tak tahu, bertanya saya.